Selamat malam Aumania. Kita berjumpa lagi di Midnight Live. Semangat nih penonton. Jumat semangat. Udah gajian ya. Itu dadanya kelap-kelip udah kayak Ultraman sekarat. Udah habis gajinya. Cuma numpang lewat. Itu gaji apa kembalian minimarket? Buat bayar parkir bilangnya ntar balik lagi bang. Ditungguin sama abangnya nggak balik-balik. Dinikmati aja. Ingat hidup ini mudah. Mudah-mudahan nggak stres. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal KPU, bukan soal surat suara, tapi soal surat peringatan. Jadi KPU kena sanksi peringatan keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Bukan karena salah hitung pembagian kursi, tapi karena sewa jet pribadi. Perjalanan dinas serasa liburan kelas atas. Mana pakai duit rakyat? Kamu jahat. Cubit nih. Dan sekarang publik tinggal menunggu. Akankah peringatan keras ini membuka pelanggaran yang lebih berat atau cuma jadi drama sesaat? Jadi begini ceritanya. Ceritanya begini. Sanksi peringatan keras kepada 5 pimpinan Komisi Pemilihan Umum atau KPU oleh DKPP bikin masyarakat manyun. Sanksi dinilai terlalu ringan, gak sebanding sama kebijakan KPU yang pakai jet pribadi buat perjalanan dinas semasa persiapan pemilu 2024. Anggaran yang digunakan juga mencapai puluhan miliar rupiah. Kan bikin curiga. Itu perjalanan dinas apa liburan first class? Mau distribusi alat peraga kampanye? Atau mau nyobain sampahnya? Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Pada Selasa 21 Oktober, sanksi peringatan keras dalam perkara etik terkait sewa jet pribadi buat perjalanan dinas diberikan kepada Ketua KPU Muhammad Afifuddin dan 4 anggota KPU lain, yakni Idam Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Agus Melas, serta Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno. Dalam rapat pleno pembacaan putusan yang dipimpin Ketua DKPP Hedi Lukito, DKPP menilai penggunaan pesawat jet gak bisa dibenarkan secara etika. Dan gak sesuai sama tujuan awal yang dicantumkan dalam perencanaan, yakni untuk distribusi logistik pemilu di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi bukannya ngurus logistik, malah terkesan ngurus kenyamanan, kesempurnaan, cinta. Mana fast lagi suaranya. Sementara itu dalam rapat pleno yang sama DKPP merehabilitasi nama baik anggota KPU Betty Epsilon Idrus karena Betty nggak terbukti melanggar etik. Dalam fakta sidang, Betty nggak pernah menggunakan pesawat jet pribadi yang disewa KPU dan nggak ikut tanda tangan pas rapat pleno pengadaan sewa jet. Tindakan Betty dinilai sudah sesuai asas kepatutan dan kepantasan sebagai pejabat negara. Ibarat mabar Mobile Legend, cuma Betty doang yang nggak beli skin. Semua temennya skin on tapi skill off. Ujung-ujungnya Betty yang gendong squad. Jadi MVP. Tapi squadnya defeat. Sebelumnya dalam sidang pemeriksaan kode etik soal penggunaan pesawat jet di kantor DKPP Jakarta Rabu 17 September. Ketua KPU Afifuddin bilang penggunaan jet itu bukan pelanggaran. Dia bilang itu langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa. Alasannya masa kampanye pemilu 2024 cuma 75 hari, jauh lebih singkat dari pemilu 2019 yang sampai 203 hari. Ibarat lo sewa limosin,
cuma buat jalan muter-muter. Padahal naik busway juga bisa. Bukan karena fungsi, tapi buat gengsi. Gengsi dong. Dan duit yang dipakai buat sewa jet itu duit rakyat. Rakyat jangankan buat sewa private jet. Buat bayar les privat aja susah. Mahal zaman sekarang les privat ya. Sementara itu meski DKPP udah kasih sanksi peringatan keras, para pemohon dalam perkara etik ini masih belum puas. Pemohon menilai putusannya udah kayak terong kelamaan digoreng. Lemes, lembek, benyek. Ungunya udah keabu-abuan. Bahasa jadulnya tuh purple grayish. Padahal selama sidang tuduhan yang disampaikan itu terbukti dan masuk dalam pertimbangan putusan. Kuasa hukum pemohon dari Yayasan Dewi Keadilan Indonesia atau Temis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, bilang kalau putusan DKPP ini terlihat setengah hati dalam menjaga akuntabilitas moral penyelenggara pemilu. Putusannya udah kayak gebetan toksik yang bilang, aku akan selalu ada buat kamu. Giliran lo susah lagi boncos, di WA nggak di-read, di telepon nggak diangkat, tapi update story main padel sama mantannya. Ingat kata filsuf Ghana, tetap tenang, besok akan indah. Kalau besok gak indah, mungkin besoknya lagi. Ingat, jangan putus asa dengan kegagalan hari ini. Karena besok bisa gagal lagi. Ibnu bilang kalau cuma dikasih peringatan doang, publik bisa menganggap pelanggaran etika itu nggak apa-apa asal nggak diulangi. Ya ibarat kasih nasihat ke maling motor. Besok jangan nyolong motor lagi ya. Besoknya dia nyolong sendal. Diingetin lagi. Jangan nyolong sendal ya. Besoknya dia nyolong gebetan gue. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia bukan nabi boy. Kesalahannya udah parah tapi sanksinya bercanda. Kayak kata-kata motivasi hari ini. Diam berhalusinasi. Bergerak sewa jet pribadi. Menurut Ibnu dalam sidang DKPP terungkap fakta kalau jajaran KPU udah naik pesawat jet mewah sampai 59 rute perjalanan sepanjang Januari hingga Maret 2024. Tapi nggak ada satupun rute yang tujuannya ke daerah 3T. Seperti yang diklaim KPU. Mungkin 3T yang dimaksud beda kali. Ternyaman, terhibur, dan tercover anggaran. Ngakunya buat ke pedalaman, nyatanya buat jalan-jalan. Bisa aja antrean bagasi. Menurut fakta yang diungkap anggota DKPP Ratna Dewi Petalolo, pesawat jet pribadi itu ternyata dipakai buat kegiatan pemantauan gudang logistik ke beberapa daerah dan hadir di acara bimbingan teknis KPPS. Selain itu jetnya juga dipakai buat kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu, penyerahan santunan buat petugas badan ad hoc, sampai memantau PSU atau pemungutan suara ulang pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Mana 3T-nya ini? Terluar negeri. Beda sama rencana awal buat distribusi logistik. Ibarat pepatah Antartika purba. Diam bikin rencana, bergerak salah semua. DKPP juga mengungkap kalau pagu anggaran buat sewa kendaraan distribusi logistik pemilu 2024 dari dana APBN ditetapkan sebesar 90 miliar rupiah. 90 miliar. Kalau dibeliin susu, laut hitam jadi cappuccino. Sebelumnya pada 24 Mei lalu KPU mengaku kalau nilai kontrak sewa jet pribadi jenis Embraer Legacy 650 buat pemilu 2024 masih aman alias nggak lewat dari pagu anggaran. Ketua KPU Muhammad Afifuddin bilang harga awalnya 65 miliar tapi dapat diskon jadi 46 miliar. Jadi katanya lebih hemat 19 miliar. Hemat sih dapat diskon, tapi rencana awalnya kan buat distribusi logistik.
Bukannya sewa pesawat kargo, malah sewa jet pribadi. Come on, logistik pemilu butuh bagasi bukan kabin lounge. Dikira kotak suara butuh rebahan sambil ngopi. Fruit letternya papa. Balik lagi soal sanksi peringatan keras, ternyata nggak cuma pemohon yang kecewa, netizen juga gerah kayak abis maraton di Gurun Sahara. Ketidakpuasan itu kelihatan banget dari komentar warga X. Banyak yang nanya, ini kenapa sewa jet, emang pesawat komersil lagi mogok kerja? Ada juga yang tanya, ini perjalanannya 59 kali, emang jetnya disewa buat distribusi logistik apa buat jalan-jalan cantik? Dan yang paling banyak disorot ya soal sanksi yang cuma peringatan keras. Netizen bilang, itu kerasnya di mana? Aduh, ngomongin sanksi di negara ini memang rumit. Karena yang sederhana cuma rumah makan. Jadi lapar saya. Enak kali ya makan nasi Padang? Lauknya tunjang. Biar kenyang tunjangan. Mau makan otak, otaknya nggak ada. Udah habis diborong koruptor. Makanya banyak akalnya. Akal bulus. Sementara itu peneliti Transparency International Indonesia atau TII Agus Sarwono yang juga jadi salah satu pemohon dalam perkara ini ngomong kalau dari awal udah ada bau-bau kejanggalan. Bukan bau etanol atau bau after oplosan, tapi bau-bau penyalahgunaan anggaran pengadaan. Agus nambahin kayaknya semua dilakuin cuma buat formalitas doang biar kelihatan rapi di atas kertas. Soalnya habis kontrak ditandatangani kegiatannya langsung jalan dalam hitungan hari. Namanya juga udah kebelet naik jet. Jadi prosesnya cepet banget, satset. Tapi sayang banget udah sewa jet tapi nggak update story pas di kabin. Makan rotinya mana? Mana foto makan rotinya? Foto ketawa ketiwinya mana? Ya resiko sewa jet nggak pakai duit sendiri. Ntar kalau nekat posting bukan surat suara yang diangkut, tapi orang yang diangkut ya. Diangkut KPK. Selanjutnya KPU juga dinilai nggak bisa kasih kronologi atau dokumen pembuktian pengadaan jet pribadi itu. Padahal majelis DKPP udah kasih waktu dan kesempatan buat KPU jelasin proses dan dasar hukumnya. Tapi ya gitu, sampai habis waktu buktinya nggak muncul-muncul. Ibarat gebetan toksik. Banyak alasan minim pembuktian. Dikasih waktu buat berubah, yang berubah malah statusnya. Dari in relationship jadi it's complicated. Dikasih kesempatan berproses tapi nggak ada progres. Alasannya banyak deh, lebih banyak dari part drama Cina. Nggak ada buktinya, itu semakin memperkuat dugaan kalau keputusan penggunaan fasilitas tersebut dilakukan nggak transparan dan nggak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Agus juga menyorot soal gaya hidup mewah anggota KPU yang naik jet pribadi karena bisa menurunkan kepercayaan masyarakat ke penyelenggara pemilu. Soalnya ekonomi rakyat lagi susah, tapi mereka malah dinas pakai fasilitas mewah. Ibarat kata punya teman pelit, pas kita minta bantuan dia jawabnya, gue lagi susah bro. Pas dilihat instastory-nya lagi makan steak fine dining pakai caption kerja keras nggak khianati hasil. Besoknya dicariin orang sekampung katanya nipu bisa menggandakan uang. Ternyata temen lo Dimas Kanjeng. Seharusnya kata Agus, DKPP bisa kasih sanksi yang lebih tegas lagi, minimal yang levelnya bukan sekedar peringatan keras tapi pemecatan. Andai kata lo yang bikin rencana, lo juga yang bikin rugi perusahaan, gak mungkin dong cuma SP2. Pasti langsung dipecat. Tapi itu kan andai kata. Banyak juga yang dibiarin aja. Perusahaan rugi gak jadi persoalan asal lo jadi simpenan atasan. Sementara Ketua KPU Muhammad Afifuddin cuma merespon singkat soal sanksi keras yang diberikan DKPP kepada KPU. Itu klarifikasi udah kayak penggalan proklamasi. Menikmati jet pribadi dengan seksama, merespon sanksi dengan sesingkat-singkatnya. Uye. Afifuddin bilang pihaknya menghormati sanksi peringatan keras dari DKPP dan anggap ini sebagai pembelajaran buat KPU. Biar peristiwa serupa nggak terjadi lagi di masa depan. Kalau masih diulangi lagi kebangetan tuh.
Udah kayak kata-kata filsuf rawa buaya. Aku janji gak nakal lagi. Kalau aku nakal lagi, aku janji lagi. Penyalahgunaan fasilitas jet pribadi oleh KPU juga direspon oleh Komisi 2 DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera bilang alasan penggunaan jet pribadi buat monitoring logistik nggak bisa diterima secara rasional maupun administratif. Katanya hal ini nunjukin ketidaktepatan justifikasi dan pelanggaran asas efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Ya gimana mau efisiensi, kirim logistik pakai jet pribadi. Udah kayak nganter cilok pakai Lamborghini. Duit bensinnya bisa buat bikin gerobak ciloknya. Betul gak sih? Dia menjelaskan KPU itu institusi yang jadi penjaga utama kedaulatan rakyat. Sehingga setiap tindakan yang cerminkan gaya hidup mewah, penyalahgunaan anggaran, atau keputusan yang gak efisien buat publik bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap amanah konstitusi. Nah loh, kalau ngurusin kemewahan bukan kedaulatan, jangan sampai KPU K-nya kenyamanan. P-nya pelesiran, U-nya uye. Dia juga mendesak kasus ini nggak boleh berhenti pada sanksi etik. Jika ditemukan unsur pelanggaran administratif atau penyalahgunaan keuangan negara, pemerintah dan aparat penegak hukum harus menindaklanjuti secara transparan. Sepakat? Ingat, ini negara bukan grup WA. Nggak cukup pakai chat, clear ya guys, urusan langsung beres. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda juga senada. Dia bilang putusan DKPP itu harus dihormati dan juga menjadi pelajaran bagi KPU. Politisi Nasdem itu bilang DPR akan memanggil KPU untuk dilakukan evaluasi dalam hal penggunaan anggaran. Dia juga menegaskan peristiwa tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk komisioner atau penyelenggara yang akan menyelenggarakan Pilpres 2029. Ya semoga aja evaluasinya menyeluruh. Nggak cuma ditanya isi kotakan snack mau apa aja. Tapi beneran galak. Bongkar pelanggaran-pelanggaran lain yang bikin pemilu kita mahal. Rifki berharap KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam penggunaan APBN juga harus memperhatikan sensitivitas publik. Sebelum kita lanjut dan biar kita semua paham apa sih makna sanksi keras dari DKPP. Jadi sanksi buat pelanggar kode etik terkandung dalam peraturan DKPP tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Di situ diatur sanksi bisa berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Dijelaskan juga teguran tertulis ada 3 level, yakni peringatan, peringatan keras, dan peringatan keras terakhir sampai pemberhentian. Semua peringatan itu bersifat berjenjang. Kalau pihak KPU masih cuek-cuek aja sama peringatan keras dari DKPP, maka langkah selanjutnya adalah peringatan keras terakhir. Sebelum akhirnya muncul sanksi pemberhentian. Ingat ya, berjenjang. Udah kayak promosi karir. Dari junior, naik jadi menengah, lanjut senior, utama. Bedanya kalau promosi karir, kerjaannya nambah banyak. Gajinya nambah dikit. Ya bersyukur aja. Ingat di balik haha yang kencang ada aduh yang panjang. Bersyukur aja. Syukurin. Balik lagi soal bukti-bukti di persidangan. Peneliti Tren Asia Zaki Amali bilang bukti-bukti di persidangan udah jelas banget. Dilihat pakai kacamata tukang las aja masih kelihatan. Menurut Zaki, putusan DKPP udah jelas menunjukkan adanya penyimpangan tujuan utama, sehingga itu bisa jadi bukti baru penyimpangan anggaran sewa jet pribadi. Lembaga audit kayak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK seharusnya bisa ngecek ulang hasil audit seluruh pengadaan di KPU. Terutama yang soal sewa jet pribadi dan fasilitas mewah lainnya. Biar ketahuan beneran buat kirim logistik pemilu atau cuma dipakai traveling unyu-unyu. Ya. Setelah putusan DKPP yang dianggap mengecewakan, sekarang harapan koalisi masyarakat sipil ada pada proses penegakan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya pada 7 Mei lalu, Temis Indonesia, TII, dan Tren Asia juga sudah melaporkan dugaan korupsi pengadaan sewa jet pribadi KPU itu ke KPK.
Menanggapi hal itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang setiap laporan masyarakat yang diterima KPK akan dilakukan verifikasi untuk mengecek validitas informasi dan keterangan yang diberikan pelapor. Benar, karena nggak semua laporan itu valid. Ibarat lo jadi konten kreator, dapat ribuan DM, paling cuma 2 yang isinya tawaran endorse. Sisanya buzzer, kirim link judol. Kemudian laporan itu akan dianalisis buat menentukan apakah ada unsur pidana korupsi atau tidak. Lalu telaah juga dilakukan buat lihat apakah kasus itu termasuk kewenangan KPK atau bukan. Nah ini penting biar nggak rebutan kasus yang bermasalah di KPU, tapi yang jadi berita malah kadal versus dinosaurus. Tapi rangkaian proses selama pengaduan masyarakat nggak bisa dibocorin ke publik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kerja, tim KPK akan kasih update perkembangannya khusus buat pelapor aja. Ya kita ikuti aja prosesnya dan semua pihak tentunya menanti tindak lanjut dari KPK. Dengan semua fakta dan sanksi yang sudah terbuka, publik jelas melihat bahwa integritas KPU sebagai penyelenggara pemilu lagi ditantang. Bukan cuma soal etika semata, tapi juga soal transparansi dan penggunaan anggaran negara yang harusnya dijaga. Sementara sanksi peringatan keras terlihat terlalu ringan sehingga banyak yang masih meragukan kejelasan dan keadilan. KPU harus belajar dari kasus sewa jet pribadi ini. Anggaran negara bukan buat liburan kelas atas, tapi buat pelayanan publik yang menjunjung integritas. DKPP dan DPR harus segera evaluasi kinerja KPU secara menyeluruh, jangan cuma lihat luarnya yang mulus tapi cek dalamnya. Barangkali jadi sarang tikus. Tikus got lagi. Jangan cuma dikasih peringatan keras tapi berani hukum tegas agar tidak meruntuhkan integritas dan penggunaan anggaran negara tercatat dengan jelas. Ingat, bagi pejabat integritas bukan pilihan tapi kewajiban. Jika anggaran terus disalahgunakan dan fasilitas dinas dipakai buat bergaya hidup sultan, maka jangan heran kalau rakyat hilang kepercayaan dan institusi negara tidak lagi punya kehormatan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Panjang juga. Tapi tetap semangat kan? Ya. Oke, nanti kita juga akan main padel di sini. Ya. Gue servis lo, siap lo. Oke, kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Nah, di segmen ini kita akan berbincang. Benjol lah. Keren, tapi ini kan bajunya bukan buat main padel. Iya, keren gagal. banget. Tadi mau main padel, hujan. Jadi gak jadi deh. Ini kan bajunya buat acara ulang tahun ya. Buat ulang tahun. Ulang. Iya. Yang keberapa ulang tahun? Yang keberapa? 37. Tapi raketnya keren. Iya. Gue kayak Davina Karamo ini. Ulang tahun temanya padel nih. Lu kayak karambol. Tapi tamu kita kali ini memang atlet padel. Wah. Berprestasi lagi. Wah, kita ucapkan selamat datang dan kita langsung sambut ke atas panggung Wakil Ketua Umum PBPI Akas Premnatani dan atlet padel nasional kita Niputu Armini. Wow. Pak Akas. Apa kabar Bro Akas? Apa kabar Mbak Putu? Silakan duduk. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Apa? Raket saya balikin sama yang punya dulu. Berarti minjem. Pinjam sama dia. Saya kan baru pertama kali main padel, jadi nggak punya alat-alatnya. Tapi mumpung masih hujan, saya ngojek payung dulu. Ternyata suka ngojek payung kerjaannya. Waduh, apa kabar Bro Akas? Baik. Bagaimana nih dari Mbak Putu deh, dari kacamata seorang atlet padel melihat perkembangan olahraga padel yang sangat luar biasa di Indonesia akhir-akhir ini. Bagaimana pandangan Mbak Putu? Oh, kalau dari pandangan saya pribadi cukup
cepat untuk ininya melejitnya buat Untuk terkenalnya, booming ya, boomingnya tuh terkenal. cepat. Untuk terlihat cepat atau terlalu cepat atau bagaimana? Cepat, ya. Cepat aja. Bro Akas gimana melihat perkembangan padel di Indonesia sejauh Sangat ini? luar biasa ya, animonya juga. Titik awal kita di 2023 semenjak kita mengadakan acara Road to Pond. Ya. Waktu itu ada pop-up court 2 di GBK, dan dari situ kita lihat animo dari komunitas juga. Fast forward setahun, eksibisi PON di Medannya sangat sukses dengan 10 provinsi juga waktu itu. Dan kita lihat dari atlet-atlet dari provinsi-provinsi yang lain juga, Ya. animonya luar biasa. Dan dari situ saya juga sangat yakin ini akan ke semua titik di Indonesia. Oke, dan padel resmi masuk PON 2028. Benar. Wow. Jadi kalau ada yang bilang hype-nya padel akan menurun, itu bagaimana? No, Bro Akas melihat itu? nggak mungkin ya. Ada beberapa alasan dari saya juga. Barrier to entry-nya sangat low. Ini sangat gampang, bukan kayak tenis dan badminton. Ya. Bahkan umur 65, 70 aja punya komunitas sendiri untuk tepok-tepok. Poin kedua, nanti 2028 di LA semoga sebagai eksibisi Olimpik. 2032 di Brisbane sah official Olympic sport. Jadi emang Wow. jangkanya masih panjang. Iya, iya. Ya. Iya. Dan untuk poin ketiga dari saya juga, Indonesia itu punya sejarah doubles ya di raket sport yang sangat kenceng dan kuat. Pedal itu doubles. Yes. Jadi menurut saya ini akan sangat panjang banget. Di atas 10 tahun menurut saya masih seperti ini. Oke. Anda optimis akan ada 19 juta lapangan padel di Indonesia? Why not? Why not? Ya, itu dia. Kan juga bisa membuka lapangan kerja ya. Yes. Betul. Kalau Mbak Putu dari dulu memang main padel atau? Saya aslinya main dari pemain tenis. Oh, dari tenis. Dari kecil. Ya, betul. Akhirnya bisa switch ke padel Switch gimana ke ceritanya? padel. Kebetulan waktu itu tahun 2022 atau 2023 menjelang PON yang di Aceh, Oke. itu saya diajak sama temen buat coba padel. Pertama kalinya di GOAT Arena kalau nggak salah. Jadi secara adaptasi nggak terlalu sulit ya? Nggak terlalu sulit. Tantangannya apa sih kalau main padel? Kalau saya pribadi waktu pertama kali main padel itu adalah belajar kaca. Belajar mantulin bola kaca Mantulin itu? Oke. dari pantulan terus ke kaca kita pukul lagi. Waktu itu sih. Dan kesabaran. Betul, kesabaran. Jadi harus sabar. Harus sabar, seperti itu? Sebab rally-nya panjang. Iya, iya. Iya. Jadi kalau kita bicara soal persiapan sebelum menjadi seorang atlet profesional padel, itu apa aja yang perlu dipersiapin, Bro Akas? Maksudnya Persiapan sebelum kita menjadi atlet profesional, apakah fokusnya di fisik atau? dari semua hal. Oke. Sama kayak dari semua cabur juga, dari usia dini. Dari usia dini? Dari usia dini. Jadi kita juga dari PB untuk tahun depan, apalagi secara di dalam negeri, kita akan gandeng sama semua Pengprov untuk mengadakan event-event KU 12, 14, 16, 18 juga. Dan untuk secara internasionalnya dari event-event seperti ini kita akan milih bibit-bibit potensi terbaik untuk main di international event. Oke, wow. Ya. Jadi benar-benar jenjang dan juga roadmap-nya sudah Pasti. jelas ya? Dan dari segi kepelatihan Ya. itu juga perlu rapi. Jadi kita akan mengadakan instruktur dari FIP nanti untuk batch pertama kita. Ya. Nanti pelatih kita akan berlisensi dari PB dan FIP. Oke. Jadi dari segi ekosistem akan sangat rapi ke depan. Baik, baik. Tentunya kita harus support ya, karena memang ini olahraga sangat hype banget ya. Iya, Populer sekali Indonesia. sangat populer. Iya, bahkan sampai tadi yang saya bilang kan, ada yang bilang, ini paling cuma bertahan berapa lama, tapi ternyata udah masuk PON. Iya. Nanti juga akan, semoga bisa langsung masuk ke Olimpiade ya, Semoga. 2032. Semoga. Dan semoga ada atlet dari Indonesia juga nanti. Oh iya dong pastinya, karena kan juga Mbak Putu ini meraih medali perunggu, kemarin betul? Ya, Di juara 3. juara 3 di FIP Asian Cup Qatar. Wah, kalau bicara soal pesaing terberat dari Mbak Putu saat itu siapa saja, negara mana saja? Untuk kami waktu kemarin itu saingan terberat itu satu ada Jepang. Jepang. Ya, yang satu Jepang, yang satu Iran,
Iya. Terus yang ketiga Australia. Oke. Yang keempat Filipina. Oke, banyak juga ya. Lumayan. Tapi Kalau masuk totalnya podium juara 3 ya. Apa aja tantangan yang dihadapi oleh Mbak Putu dalam turnamen itu dan bagaimana Mbak Putu bisa memetik pelajaran dari negara-negara lain agar perkembangan olahraga padel di Indonesia juga semakin berkembang ke depan? Kalau saya yang kemarin pengalaman yang saya dapat itu ternyata olahraga padel itu memang benar-benar harus kita inikan secara keseluruhan, baik secara fisik, baik secara mental, ataupun secara tekniknya, dan nggak kalah pentingnya itu kita harus banyak-banyak turnamen juga. Oke. Karena jam terbang. Betul. Jam terbang. Itu yang saya ambil kemarin di sana. Betul, dan itu juga menambah jam terbang Mbak Putu ya. Betul. Gimana melihat penampilan dari Mbak Putu, Bro Akas? Sangat luar biasa. Sangat apresiasi banget kita dari PB juga, sangat bangga. Nama Indonesia sangat harum kemarin. Oke, harapannya untuk olahraga padel ke depan di Indonesia seperti apa, Bro Akas? Pastinya akan selalu tambah grow ya kita. Di mana kita juga akan mengadakan banyak event-event. Kayak kemarin tahun ini ya, kita mengadakan Sirnas, kita juga mengadakan event FIP yang bronze di Jakarta dan di Bali. Dan kita berharap untuk tahun depan juga Pengprov juga lebih aktif untuk mengadakan Sirnas, dari PB juga mengadakan Kejurnas. Dan kita juga bisa meng-host FIP yang silver. Kemarin kan 2 FIP event itu di bronze, sekarang kita mau host yang silver. Jadi kita punya plan of action emang sangat luas ya. Dan kita berharap semua berjalan lancar dan kita makin grow ke depan. Amin, amin. Dan tentunya yang penting juga edukasi. Karena kan banyak juga memberikan edukasi lewat media sosial, lewat YouTube dan sebagainya. Nah, sejauh ini apa langkah dari PBPI ke depan agar bisa terus memberikan edukasi kepada pemula yang baru saja baru main padel? Iya, jadi itu balik lagi ke banyak faktor juga ya, dari PB lebih sering dan lewat sosmed juga. Tapi dari segi coaching ya, kalau education kita bisa lebih lewat coaching. Jadi coaches emang yang kita berharap juga levelnya akan makin meningkat. Itulah dari kita nanti akan mengadakan lisensi. Dari coaching kita juga akan mengadakan lisensi untuk wasit. Jadi semuanya yang saya bilang tadi secara ekosistemnya makin membaik. Betul. Mbak Putu juga bisa jadi coach juga nanti ya ke depan ya. Memberikan edukasi lewat sosial media bisa juga kan? Bisa. Harapannya untuk atlet padel di Indonesia seperti apa Mbak Putu? Kalau harapan saya pribadi, semoga di tahun depan makin banyak bibit atlet dari sejak dini dilatih oleh para coach yang sudah dapat berlisensi dari PBPI langsung. Dan melahirkan pemain-pemain juga bagus gitu. Jadi bukan cuma kayak sekedar asal main aja. Sebab itu pentingnya mengadakan turnamen, kompetisi usia dini yang kita akan mengadakan di dalam negeri supaya mereka juga bisa main di luar. Dan turnamen itu juga harus konsisten ya. Konsisten, profesional, dan semua akan menjadi tanggung jawabnya Bro Akas ini ya. Untuk membentuk ekosistem padel lebih kuat lagi di Indonesia. Harapan untuk Mbak Putu sendiri ke depan, apa target besar yang ingin dicapai oleh Mbak Putu? Kalau saya pribadi untuk tahun depan saya sudah ada rencana mungkin 1 semester ini di 2026 saya ingin mengikuti FIP yang di Asia Tenggara. Se-Asia aja dulu. Baik. Nah, ini kan Mbak Putu udah pegang raket nih. Nah, katanya raket padel tuh mahal katanya. Beda raket, beda skill katanya. Bener nggak kayak gitu Mbak Putu? Betul. Betul. Betul lagi. Kirain dibilang salah. Ternyata betul ya. Kok bisa seperti itu Mbak Putu? Lebih ke bahannya aja. Kadang kan ada yang ekspensif tapi bahannya bagus. Kadang yang ekspensif tapi bahannya kurang. Kalau saya lebih milihnya sesuai sama tangan saya aja. Gitu. Cara megang raket padel yang benar seperti apa biasanya? Kalau saya megangnya kontinental. Jadi kayak kontinental kalau dibilang itu di pelatih itu kayak orang salaman. Ada 2 cara. Jadi bisa dari sini, sini. Pertama pegang dulu ya. Pegang. Maksudnya masukin ke sini. Penting itu ya? Penting karena dibuat safety. Biar nggak kena sama temen atau mungkin ininya juga nggak lepas. Nggak melayang. Mental kena muka lawan kan. Lucu kan? Terus megangnya di sini, turunin, terus pegang. Atau benar-benar kayak orang salaman. Nih, pegang.
Jadi namanya nih gripnya Continental. Buat beginner semuanya Continental. Dan bentuk raketnya juga beda-beda ya? Beda-beda. Nah itu kenapa harus beda-beda seperti itu? Beda-bedanya ada 3. Jadi ada yang bentuk bulat seperti ini, ada bentuknya round, ada bentuk round, bentuk bulat, terus ada diamond, sama ada bentuknya satu lagi tear shape. Oke. Jadi ada 3. Mbak Putu lebih nyaman yang round? Saya lebih nyaman yang ini. Oke, gitu. Jadi sebenarnya memang skill itu penting ya. Raket, harga raket itu hanya menunjang aja kan. Iya nggak sih? Katanya ada harga raket yang sampai 50 juta. Itu kalau main menang terus kali ya. Oke deh, kalau gitu kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Bro Akas, Mbak Putu. Sukses selalu ya. Thank you. Kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya lagi untuk memajukan olahraga padel di Indonesia. Sekali lagi Bro Akas, Mbak Putu, terima kasih. Sudah hadir di Midnight Live. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kalau tadi di awal kita bahas soal jet pribadi, sekarang kita bahas soal kapal pesiar. Berlibur dengan kapal pesiar seringkali identik dengan kemewahan. Namun di Eropa Utara, khususnya di Swedia, Finlandia, dan Estonia, kapal pesiar justru menawarkan paket liburan lengkap dengan harga terjangkau. Jurnalis kami, Noni Wibisono, merasakan sendiri pengalaman berlibur di kapal pesiar yang ramah di kantong. Penonton pasti suka ini kan? Ramah dan murah senyum di kantong. Nah, ini dia liputannya. Suasana sore di pelabuhan Stockholm tampak ramai. Ratusan wisatawan bersiap menaiki kapal pesiar raksasa yang akan berlayar menuju kota Turku, Finlandia. Sekilas kapalnya tampak megah, mewah, tapi jangan salah, harga tiket kapal ini mulai dari sekitar 400 hingga 800 ribu rupiah per orang. Ini sudah termasuk kabin atau kamar untuk bermalam selama perjalanan yang biasanya memakan waktu 2 hari, serta termasuk hiburan di atas kapal. Sekarang kita lihat kamarnya ya. Baru saja tiba di kamar ini dan terlihat spacious. Lumayan lah kalau untuk sendirian ya. Saya nggak dapet yang ada jendelanya. Jadi tanpa jendela, tapi sirkulasi udaranya baik. Ada AC, kemudian ranjangnya sebenarnya bisa untuk 4 orang. Banyak juga. Enak, nyaman, dan terjangkau. Kapal pesiar seperti ini bukan hanya alat transportasi saja ya, tapi juga tempat liburan lengkap. Ada restoran dengan berbagai konsep dan menu menarik. Pertunjukan musik juga ada dengan pianis cantik yang memainkan lagu-lagu populer dunia. Penumpang juga bisa puas berbelanja di toko bebas pajak, mulai dari makeup, parfum, coklat, hingga berbagai souvenir menarik lainnya. Tak ketinggalan, ada area bermain anak dengan beragam permainan interaktif. Semuanya bisa dinikmati selama perjalanan melintasi Laut Baltik yang memakan waktu 1 hingga 2 hari. Setibanya di Turku, Finlandia, penumpang bisa turun menjelajahi kota seharian. Mulai dari pasar tradisional hingga gereja batu yang ikonik sebelum kapal kembali berlayar ke Stockholm pada malam harinya. Rute lain yang juga populer menghubungkan Stockholm adalah dengan kota Tallinn di Estonia, menawarkan pemandangan laut dan juga pengalaman budaya yang berbeda tapi tetap dengan harga bersahabat. Berlibur dengan kapal pesiar memang sering menjadi pilihan bagi warga Eropa untuk menghabiskan waktu-waktu saat mereka senggang. Kapal pesiar dengan berbagai fasilitas tentunya bisa sangat rileks dan menyenangkan ya, karena semuanya sudah ada. Kamar, transportasinya sudah diatur, jadi tinggal bawa koper saja begitu. Nah, warga Asia khususnya Indonesia bisa menikmati liburan seperti ini dengan harga terjangkau asal sering-sering update, sering-sering lihat promo dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan finansial. Noni Wibisono melaporkan untuk Metro TV dari Swedia dan Finlandia.
Dan kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Seperti biasa, setiap hari Jumat semangat. Yang baru gajian, cuma numpang lewat. Setiap hari Jumat kita punya TGIF. Nah, pada TGIF kali ini akan ada Arneta Butar-Butar yang sedang menikmati indahnya malam di ibu kota Jakarta. Kayaknya happy banget nih Arneta. Arneta, apa kabar? Lagi di mana sih? Halo Reza, halo Midnight Live, kabar baik. Kali ini di Spooky Season di TGIF, aku ada di pusatnya anak muda nih. Kalau kita lihat nih, di sini nih Reza nih, udah bisa nebak dong ada di mana? Di The Edge Club SCBD. Nah, karena kita lagi ngerayain Halloween juga, ini kalau kita lihat rame banget ya. Di depan sana tuh, di depan stage, ada live music juga, sama ada pesta kostum. Nah, ini ada kakak-kakak yang juga pesta kostum gitu ya. Jadi memang sekaligus merayakan euforia Halloween, ini juga sambil bersenang-senang gitu Reza. Nah, di Edge Club SCBD ini terkenal dengan permainan lightning-nya yang sangat menarik nih. Jadi pulang kerja gitu ya, capek melipir ke SCBD, persisnya ke Edge Club, sambil disuguhin live music, terus lihat permainan lightning yang ada di The Edge Club, ini bisa juga melepas rasa capek gitu setelah seharian kerja, meskipun hari ini baru gajian ya, meskipun gajinya cuma lewat doang juga sih. Nah, di sini kan yang spesial ini kostum-kostum gitu, kita udah ada satu table isinya cosplay gitu ya. Nih, di sebelah kanan saya udah ada Prince Charming, udah ada Princess juga. Nah, kita lihat aja, langsung kita masuk join table-nya dulu kali ya. Halo kakak-kakak. Boleh join ya? Boleh join. Ini lagi rame-rame kayak gini nih. Kalau boleh tahu kostumnya kostum apa aja dari mbaknya dulu? Aku Bridgerton. Bridgerton. Oke, kalau yang ini? Jasmine. Aku jadi Prince Charming ya. Aku jadi Barnacle Boy. Aku dari kayak hantu Meksiko gitu, yang kayak film Coco. Nah, rencana mau have fun di sini sambil ngerayain Halloween gitu ya, sambil live music gitu ya. Nah, kenapa pilih tempatnya di The Edge Club? Mungkin Prince Charming. Karena kita tahu ini tempat lagi happening banget dan musiknya juga oke dan kita bisa lihat tata lightingnya juga oke banget di sini gitu. Ini di sini ya. Nah, yang paling menarik di The Edge Club ini yang paling ditunggu-tunggu itu biasanya apa? Apa, sorry nggak dengar? Yang paling berisik ya, yang paling ditunggu-tunggu di Edge Club ini apa biasanya? Sebenarnya kita nunggu vibes-nya Halloween aja sih di sini, jadi mau seru-seruan aja sih. Kalau gitu have fun ya kakak-kakak semua. Nah, itu tadi kita udah wawancara salah satu pengunjung yang emang dress up gitu ya untuk merayakan Halloween, sekaligus bersenang-senang di The Edge Club. Karena memang di sini semuanya ini merayakan pakai kostum, karena nantinya akan ada hadiah gitu buat yang pemenang best kostum, dan hadiahnya ini pasti menarik. Dan kalau kita lihat ya di sebelah sana itu udah ada pengacara kondang Hotman Paris. Nah, rencananya sih aku pengen nyamper ke Hotman Paris nih, Kak Reza. Tapi Kak Reza kalau diajakin ke Edge Club kira-kira mau nggak? Aduh, saya sih ya mau dong ya. Arneta kok lagi nggak sama Satrio? Kemana Satrio? Iya nih, kali ini lagi nggak sama Satrio. Masa sama Satrio mulu ah? Dia lagi di rumahnya, lagi istirahat, capek, kasihan. Coba cek story-nya, jangan-jangan main padel. Terima kasih Arneta buat laporannya. Sama mantannya ya? Sama mantannya lagi ditambahin. Oke, have fun di sana.
Sampai jumpa lagi dan itu sekaligus menutup jumpa kita di Midnight Live. Soalnya saya mau nyusul Arneta ya. Jadi sampai jumpa, dadah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.